Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri acara ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Rajab ini, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu pada tahun 11 Hijriah. Pada bulan ini kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya itu 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu dalam sehari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penjelasan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berasal dari dua kata, yaitu pertama Isra yang artinya perjalanan suatu malam, kemudian Mi'raj yang artinya naik. Isra adalah perjalanan Nabi pada suatu malam yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke Arsy, yaitu di mana tempat di mana Nabi Muhammad menghadap ke Allah. Kemudian adalah kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghadap ke Allah dengan tujuan menerima perintah sholat 5 waktu, karena Allah itu ingin menghibur, karena Nabi mengalami duka, yaitu di mana orang yang disayangi Nabi, dua orang yang disayangi Nabi adalah meninggal dunia. Kemudian Allah menghibur Nabi dengan bertemunya Nabi kepada Allah. Kemudian Nabi bertemu kepada Allah itu melalui bersama malaikat Jibril. Tetapi sebelum bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya dulu dari hal-hal yang buruk oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan burak, yaitu kendaraan yang sangat cepat. Kemudian setelah mereka melakukan itu, Nabi Muhammad singgah di 5 tempat. Yang pertama adalah yang pertama adalah Yasrib atau Madinah, yang kedua adalah Madian, yang ketiga adalah Tursina, yang keempat adalah Bethlehem, yang kelima adalah Palestina. Madian adalah kota di mana Nabi Musa menyembunyikan diri dari Fir'aun. Kemudian Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa mendapat wahyu Taurat. Kemudian yang keempat adalah Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian saat Nabi Muhammad singgah di 5 tempat itu, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sampai di Palestina, Nabi Muhammad diberikan 2 minuman, yaitu minuman susu dan minuman khamr. Setelah itu Nabi Muhammad memilih minuman susu. Kemudian malaikat Jibril memberikan selamat kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah memilih kebaikan untuk dirinya dan untuk umatnya. Setelah sampai di Palestina, Nabi Muhammad menuju ke Arsy, ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah. Setelah itu dengan menggunakan burak. Kemudian Nabi Muhammad bertemu saat Nabi Muhammad di langit pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan 7 nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, kedua adalah Nabi Yahya dan Ishak, kemudian yang ketiga adalah Yusuf, kemudian yang keempat adalah Idris, kemudian yang kelima adalah Harun, yang keenam adalah Musa, yang ketujuh adalah Ibrahim. Kemudian setelah itu sampailah Nabi Muhammad ke Arsy. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk para umatnya melakukan sholat 50 kali dalam sehari. Setelah itu Nabi Muhammad turun
saat Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialami ya. Kemudian Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad bahwasanya datanglah kembali kepada Allah meminta keringanan. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Muhammad menghadap ke Allah, Nabi Muhammad akhirnya mendapat keringanan, yaitu sholat yang aslinya 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali dalam sehari. Itu pun jika kita melaksanakan, kita akan mendapatkan pahala seperti 50 kali sholat dalam sehari. Maka dari itu, dari peristiwa ini, dari peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sholat 5 waktu dalam sehari itu memiliki peristiwa tersendiri, yang dimana peristiwa itu kita harus menjalankan dan itu termasuk perintah Allah. Maka dari itu kita harus sholat 5 waktu dalam sehari agar kita mendapat pahala dan diampuni dosa-dosa kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.